yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Ke depan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto, belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport bandara yang megah. Tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY
dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebutnya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses. Kalau ada yang ngatain SBY pada saat menjabat pembangunan itu selalu mangkrak dan SBY dibilang nggak membangun apa-apa, ayo kita adu data. Siapa presiden yang paling banyak membangun jalanan? Dan inilah datanya. Pemerintahan Jokowi memang berhasil membangun jalan tol paling panjang di antara presiden lainnya. Dari total 2.499,0 km, jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 1.569 km atau 63% dibangun saat Jokowi memimpin. Namun, pembangunan jalan tol tak diimbangi dengan pembangunan jalan raya yang dapat dilewati gratis. Jalan yang dibangun saat Jokowi menjabat masih kalah panjang dibandingkan dengan jalan yang dibangun selama Presiden SBY menjabat. Catat ya guys. Dan inilah pembangunan jalan di setiap pemerintahan presiden sejak tahun 1900 sampai 2020. Di data tersebut di atas, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membangun jalanan sebanyak 1.444,825 km. Sedangkan pemerintahan Jokowi hanya mampu membangun sebanyak 30.613 km. Jauh banget ya saya bedanya, jauh sekali. Kemudian di pemerintahan Ibu Mega yang saya sayangi, meskipun beliau memimpin negara dalam waktu yang sangat singkat, tapi beliau berhasil membangun jalanan sebanyak 24.845 km. Ini ya datanya. Kemudian di eranya Bapak Abdurrahman Wahid, beliau berhasil membangun jalanan sebanyak 4.370 km. Data ini diolah dari pertambahan jalan setiap tahun sesuai dengan masa pemerintahan presiden dan sumbernya dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ngomong-ngomongin terkait infrastruktur dan pembangunan jalan, politisi Partai Golkar Andi Sinalungga menilai SBY pada masa pemerintahannya fokus membangun jalan negara yang gratis untuk rakyatnya, sedangkan Jokowi fokus membangun jalanan berbayar untuk rakyat. Jadi bisa kelihatan ya di sini ya guys ya, pemerintahan mana yang lebih pro rakyat kecil. Dan terkait bangunan jalan yang dibangun oleh SBY yang lebih banyak ketimbang Jokowi, muncullah pertanyaan, kenapa utangnya gedean Jokowi? Dan dari jalan yang tersedia hari ini ya memang cuma Anies Baswedan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang benarlah di Pilpres kita besok main 3. Jadi kalau kita ingin perubahan, ingin keluar dari seluruh problem dan masalah yang disampaikan dua senior sebelum saya tadi, jalannya ya tinggal Anies Baswedan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, karena ini forum kan direkam, semoga sampai ke Mas Anies juga, Kang Henry juga ada di sini ya. Jadi coba nanti Bapak Ibu begitu, termasuk pendengar YouTube, kalau belum sempat mendengar pidato Mas Anies di
di Istora kemarin, coba didengarkan ulang. Beliau memulainya dari janji kemerdekaan, masuk ke soal keadilan sosial, kemudian beliau masuk ke soal mosi integral, itu mosi integral natsir, karena pasca RIS itu memang kita kan tercerai-berai. Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda, soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS begitu, United Nations Convention Law and Sea itulah dia. Jadi banyak hari ini politisi kita, termasuk yang duduk di Senayan sana begitu, nggak ngerti itu apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali yang lalu tuh bisa 2 minggu kita debat soal wajah genderuwo, wajah Boyolali, politik genderuwo dan lain-lain. Itu apa? Jadi jangan diulangi lagi. Ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas yang remeh-temeh begitu loh. Jadi saya berharap start Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain atau 3 yang lain atau berapapun lah di luar sana. Atau bahkan yang karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden silakan buat pidato model Anies kemarin. Itu. Kita ini pun karena aktivisnya, karena kebetulan belajar hukumnya. Langsung kena ke kepala kita soal deklarasi Juanda tuh, UNCLOS dan lain-lain itu. Jangan-jangan dari kita di sini pun banyak nggak ngerti apa tuh UNCLOS, deklarasi Juanda. Tapi untuk seorang pemimpin republik ini dia penting tahu itu. Nah, oke. Itu sama-sama.